Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Famarhaban bikum ikhwani wa akhwati, para penuntut ilmu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam muhadharah yang kedua, kitab Matan Al-Ghaya wa Takrib karya Al-Qadi Abu Syuja' Al-Asfahani Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Tapi berkata Al-Qadi Abu Syuja' rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'an, Kitabut Taharah. Tapi kitab secara bahasa berarti ad-dhamm wal jama', ya. Yang berarti kumpulan, ya. Maka itu dikatakan takattabat banu fulan idza ijtama'u. Bani fulan sering berkumpul apabila bertemu, ya. Atau dikatakan kataba idza khatta bil qalam, ya. Kataba idza khatta bil qalam. Dia telah mengumpulkan apabila menulis dengan pena, ya. Jadi seorang dikatakan mengumpulkan kalimat-kalimat dan huruf-huruf apabila dia menulis, ya. Dan secara istilah, kitab adalah ismun li jumlatin mukhtassasin minal ilm, ya. Nama untuk kumpulan tertentu dari ilmu, ya. Yani kumpulan tertentu yang dimaksud adalah bab-bab dan fasal-fasal, ya. Sebagaimana yang telah kita jelaskan di muhadharah sebelumnya, kitab adalah kumpulan dari bab-bab, ya. Dan bab adalah kumpulan dari pasal-pasal, dan pasal adalah kumpulan dari masalah-masalah, ya. Dan at-taharah secara bahasa adalah an-nadafah, ya. Adalah an-nadafah yang berarti kebersihan. Dan bisa juga bermakna al-khulusu minal adnas, ya. Bersih dari kotoran, ya. Dan at-taharah secara istilah adalah raf'ul hadathi wa izalatun najasah. Yani mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Yani mengangkat hadas bisa dari hadas besar, ya, seperti junub, haid, nifas, ya. Atau bisa juga dari hadas yang kecil, ya. Raf'ul hadath wa izalatun najas, mengangkat hadas dan menghilangkan najis, ya. Yani bisa najis dari najis mughalladah, ya. Najis yang berat seperti jilatan anjing, atau dari najis mukhaffafah, ya, najis yang ringan, yakni dari najis kencing dari bayi laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun, ya, 2 tahun atau kurang, yang belum makan makanan selain susu, ya. Kemudian bisa dari najis mutawassithah, ya, seluruh najis kecuali najis selain najis mughalladah dan najis mukhaffafah, ya, seperti najis darah, najis khamr, atau najis yang keluar dari cairan yang keluar dari dubur maupun kubul, ya. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, maqasidut taharah, ya, atau tujuan dari taharah ada 4, ya. Yani taharah bisa dengan berwudu, atau bisa dengan mandi, kemudian bisa dengan tayammum, dan bisa dengan izalatun najasah, ya, atau menghilangkan najis. Insyaallah ta'ala akan kita jelaskan satu persatu pada tempatnya masing-masing, ya. Insyaallah ta'ala akan kita jelaskan secara rinci satu persatu, ya. Jadi apabila kita ditanya ada berapa maqasidut taharah, maka kita jawab maqasidut taharah ada 4, ya. Yang pertama wudu, yang kedua mandi, yang ketiga tayammum, kemudian yang keempat izalatun najasah, ya, atau menghilangkan najis. Kemudian wasailut taharah, atau wasilah-wasilah taharah, atau alat-alat untuk melakukan taharah juga ada 4, ya. Yang pertama air, yang kedua al-hajaru lil istinja, ya, batu untuk istinja. Kemudian at-turab, ya, at-turab li tayammum, ya. At-turab tanah yang mengandung debu, ya, tanah yang mengandung debu untuk tayammum, ya. Kemudian terakhir dibagh, ya, atau penyamakan kulit bangkai, ya, atau penyamakan kulit dibagh. Ya, jadi apabila ada papan tulis akan lebih mudah kita menerangkan, ya. Jadi kemarin kita jelaskan bahasanya fikih terbagi menjadi 4, ya. Ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih usrah, kemudian ada fikih hudud, jinayat, syahadah dan lain sebagainya, ya. Kemudian fikih ibadah terbagi lagi menjadi 4, ya, atau terbagi menjadi 5, ya. Ada kitabut taharah, atau ada kitabut taharah, kemudian ada kitabus shalah, kemudian ada kitabuz zakat, kitabus shaum, ya. Kemudian ada kitabul hajj. Dan kitabut taharah terbagi lagi, ya. Ada maqasidut taharah, maksud dari taharah, ya. Yang pertama ada wudu, ya. Kemudian ada mandi,
kemudian ada tayammum, dan ada izalatun najasah atau menghilangkan najis, ya. Kemudian di dalam kitab Thaharah ada pembahasan yang namanya wasailut thaharah, wasilah-wasilah thaharah, alat-alat untuk melakukan thaharah, ya. Jadi di wudu misal yang digunakan adalah air, ya. Kemudian di tayammum yang digunakan adalah turab, ya. Kemudian di istinja adalah hajarul istinja, ya. Ada batu untuk istinja. Kemudian ada di pembahasan air yang namanya penyamakan kulit bangkai, ya. Pembahasan dibakh, ya, penyamakan. Ya, jadi ini wasilah-wasilah thaharah, ya. Kemudian hukum-hukum thaharah dilihat dari hukumnya. Thaharah terbagi menjadi dua, ya. Dilihat dari hukumnya, thaharah terbagi menjadi dua. Sebagaimana dibagi oleh Al-Khatib Asy-Syirbini di dalam kitabnya Al-Iqna, ya. Syarah dari matan Abu Syuja'. Jadi yang pertama thaharah mustahab, ya, atau thaharah sunnah. Misal seperti mandi sunnah, ya. Seperti mandi Jumat, mandi salat Id, atau misal wudu sunnah, ya, wudu untuk memperbarui wudu, ya, dan lain sebagainya. Itu thaharah sunnah. Kemudian pembagian yang kedua adalah thaharah wajib, ya. Kemudian thaharah wajib terbagi lagi menjadi dua. Ini thaharah badani dan thaharah qalbi, ya. Thaharah badan, thaharah fisik, dan thaharah hati, ya. Dan thaharah wajib badani, thaharah wajib badani, misal seperti wudu wajib, ya, wudu wajib untuk salat, atau mandi junub, atau istinja, ya. Dan thaharah wajib lainnya, ya, misal tayammum, ya. Dan thaharah qalbi atau thaharah hati, yakni seorang mensucikan dirinya dari kotoran-kotoran hati, ya, seperti hasad, ujub, riya, sum'ah, dan lain sebagainya dari kotoran-kotoran hati. Akan tetapi thaharah yang kedua ini, ya, thaharah wajib badani, bukan di sini tempatnya, ya. Karena thaharah di dalam fikih yang dibahas hanya thaharah badaniyah saja, ya. Sebagaimana pengertian fikih yang telah kita jelaskan di muhadharah sebelumnya, fikih adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyah allati tariquha al-ijtihad, ya. Jadi fikih adalah mengetahui hukum-hukum syar'iyyah yang bersifat amaliyah dengan cara ijtihad, ya, yang bersifat amaliyah, ya. Kemudian penulis rahimallahu taala berkata, anwa'ul miyah, macam-macam air. Air berdasarkan pembagian yang mu'tamad di dalam madhab terbagi menjadi tiga, ya. Yani air tahur, kemudian air tahir, dan air najis. Air tahur adalah air yang suci lagi mensucikan, ya. Jadi air tahur adalah air yang secara zatnya dia suci dan sah digunakan untuk bersuci, ya. Sah digunakan untuk bersuci. Jadi setelah tadi kita bagi ada kitab thaharah, ada maqasidut thaharah, ada wudu, ya, ada mandi, kemudian ada tayammum, ada dibakh, ada tayammum dan ada izalatun najasah, ya. Kemudian wudu salah satu wasilah yang digunakan adalah air, ya. Kemudian air terbagi lagi menjadi tiga, ya. Jadi yang pertama air tahur, kemudian air tahir, dan air najis, ya. Dan tadi air tahur adalah air yang suci lagi mensucikan, ya. Jadi air tahur adalah air yang secara zatnya dia suci dan sah digunakan untuk bersuci, ya. Dan air tahur terbagi lagi, ya. Jadi air tahur terbagi menjadi dua, ya. Yang pertama adalah air tahur yang tidak makruh digunakan, ya. Yang kita sebut dengan air mutlak. Dan yang kedua adalah air tahur yang makruh, ya. Air tahur yang makruh, ya. Kemudian air mutlak atau air tahur yang pertama tadi, ya, yang tidak makruh, yani air mutlak, yani air yang sah disebut sebagai air begitu saja, ya. Jadi tanpa ada sandaran takkid yang lazim. Jadi apabila kita mengatakan di dalam sebuah gelas ini ada air tanpa ada takkid, ya, tanpa ada idhofah, ya, maka yang ada di dalam gelas tersebut adalah air mutlak, ya. Berbeda apabila kita melihat segelas air, kemudian kita sebut air tersebut dengan takkid yang lazim, ya, dengan idhofah yang lazim, ya. Maksud takkid yang lazim, ya, atau idhofah yang lazim adalah apabila kita hilangkan takkid atau idhofah tersebut dalam penyebutannya, maka air tersebut tidak sesuai dengan gambaran sebenarnya, ya. Jadi takkidnya atau idhofahnya harus dikatakan, ya. Misal kita sebut air yang ada di dalam gelas tersebut adalah air teh misal, ya, atau air kopi, atau air sabun.
maka yang demikian bukanlah air mutlak. Ya, karena ia ditakkid dengan takkid yang lazim, ya, dengan idhofah yang lazim. Takkid atau idhofah yang tidak boleh dihilangkan, ya. Namun apabila takkidnya bukan takkid yang lazim, bukan idhofah yang lazim, misal kita sebut di dalam gelas ada air sungai atau ada air hujan atau ada air sumur misal, yang mana takkid dari air tersebut bukanlah takkid yang lazim, maksudnya boleh kita sebut air tersebut dengan takkidnya maupun tanpa takkidnya, ya. Kita sebut air sungai, air begitu saja, kan boleh, ya. Maka yang demikian adalah air mutlak, ya. Yang demikian adalah air mutlak. Dan air tahur yang kedua, ya, adalah air tahur yang makruh, ya. Jadi maksudnya makruh adalah dia sah digunakan untuk bersuci, dia suci dan mensucikan, tetapi lebih afdal apabila dia ditinggalkan. Misal orang berwudu dengan air tahur yang makruh atau dia mandi dengannya, maka sah wudunya, ya. Sah wudunya, sah mandinya. Akan tetapi lebih afdal apabila dia tinggalkan, ya. Dia tinggalkan maksudnya dia gunakan air mutlak, ya. Tidak dia gunakan air yang suci mensucikan namun makruh digunakan, ya. Dia gunakan air yang tidak makruh, ya. Dan makruh di sini adalah makruh untuk digunakan pada badan, ya. Jadi tidak makruh apabila digunakan untuk selain badan. Misal untuk mencuci baju, mencuci bejana misal, atau mencuci selainnya, yang demikian tidak makruh, ya. Jadi hanya dimakruhkan apabila digunakan di badan. Dan di antara air tahur yang makruh adalah air musyammas, ya. Adalah air musyammas. Jadi air musyammas adalah air yang dipanaskan, ya, di dalam bejana logam dengan terik matahari yang panas di negeri yang panas pada hari yang panas, ya. Jadi syarat dari air musyammas ada 4, ya. Yang pertama dia dipanaskan di dalam bejana logam, ya. Jadi apabila dipanaskan di bejana selain logam, misal bejana plastik atau bejana kaca atau bejana kayu misal, atau bejana dari tanah liat, ya, seperti gerabah dan lain sebagainya, maka bukan air musyammas meskipun terpenuhi 3 syarat yang lainnya, ya. Kemudian syarat yang kedua dari 4 syarat air musyammas adalah air tersebut dipanaskan di bawah terik matahari, ya. Jadi bukan dipanaskan dengan api, ya. Maka apabila air tersebut menjadi panas bukan karena terik matahari, maka bukan air musyammas, ya. Meskipun dipanaskan di bejana yang logam, ya, meskipun dipanaskan di negeri yang panas, di hari yang panas, tapi panasnya karena api misal, maka air tersebut bukanlah air musyammas. Kemudian syarat yang ketiga adalah air tersebut dipanaskan dengan terik matahari di negeri yang panas, ya. Jadi apabila negerinya bukan negeri yang panas, maka air yang terpanaskan bukanlah air musyammas, ya. Meskipun panasnya di bejana yang logam, di bejana logam dan terpanaskan karena matahari, ya. Akan tapi negerinya bukan negeri yang panas, maka tidak dikatakan air musyammas, ya. Karena disyaratkan negerinya adalah negeri yang panas, ya. Negeri yang panas seperti Hijaz, ya, misal, ya. Negeri yang dingin seperti Syams, ya. Seperti Syam, ya, dikatakan oleh para ulama, ya. Dan negeri yang pertengahan misal seperti Mesir, ya, atau negeri kita, ya. Jadi apabila ada air yang terpanaskan oleh terik matahari di dalam bejana logam di negeri kita misal, maka air itu bukan air musyammas, ya. Maka air itu bukan air musyammas. Kemudian syarat yang terakhir adalah di hari yang panas, ya. Jadi itu tadi 4 syaratnya: dipanaskan di bejana logam, dipanaskan dengan terik matahari, dipanaskan di hari yang di negeri yang panas, dan di hari yang panas, ya. Ilah dilarangnya menggunakan air musyammas adalah karena air ini menyebabkan penyakit baros, ya. Penyakit baros atau penyakit sopak, ya. Dan dalilnya ada di hadis dari Aisyah, ya. Kemudian ada athar dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma, ya. Dan ini adalah pendapat yang mu'tamad di dalam madhab, ya. Karena ada nas dari imam, ya. Karena ada nas dari Imam Asy-Syafi'i yang mengatakan bahasanya air musyammas hukumnya makruh, ya. Akan tetapi An-Nawawi memilih bahasanya air musyammas tidak makruh, ya. Karena hadis yang digunakan sebagai dalil derajatnya dhaif, ya. Tapi kemudian di antara air tahur yang makruh adalah air yang terlampau panas, ya. Air yang terlampau panas atau terlampau dingin, ya. Jadi air yang terlampau panas atau terlampau dingin hukumnya juga makruh untuk digunakan, ya. Dia suci, ya. Dia juga mensucikan, akan tapi makruh untuk digunakan, ya. Karena dia
menghalangi seseorang untuk menyempurnakan wudu, ya. Sementara Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyempurnakan wudu, ya. Sebagaimana di dalam hadis Muslim salatuh, ya. Seorang sahabat yang disuruh Nabi mengulang salat hingga 3 kali, ya, karena wudunya tidak sempurna. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, wailul lil aqabi minan nar, ya. Celakalah tumit-tumit penghuni neraka, ya. Yani tumit yang tidak sempurna terbasuh ketika berwudu. Ya, jadi ini adalah pembagian air yang pertama, yakni air tahur dari 3 pembagian air yang telah kita sebutkan sebelumnya, ya. Jadi air terbagi menjadi 3. Ada air tahur, yakni air yang suci, air yang suci lagi mensucikan, dan air tahur terbagi menjadi 2. Ada air tahur yang tidak makruh dan ada air tahur yang makruh. Kemudian ada air tahir, yakni air yang suci namun tidak mensucikan, dan ada air najis, ya. Dan kita bacakan perkataan penulis rahimallahu taala, ya. Penulis rahimallahu taala berkata, al-miyahu allati yajuzu tadhiru biha sab'u miyah, ma'us samai wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul thalji wa ma'ul barad. Air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7 air, ya. Air langit, ya, atau air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, air salju, dan air embun. Yani ini adalah air mutlak, ya. Jadi 7 air yang disebutkan oleh penulis ini adalah air mutlak. Atau bisa kita katakan air mutlak adalah ma nazala minas sama' au naba minal ardi ala ay sifatin kana min asli khilqah, ya. Jadi seluruh air yang turun dari langit atau keluar dari dalam bumi bagaimanapun sifat asli dari air tersebut, ya. Jadi air mutlak adalah seluruh air yang turun dari langit atau keluar dari dalam bumi, ya. Bagaimanapun keadaan air tersebut, ya. Meskipun air hujan yang turun dari langit misal, yang kita dapati dia berwarna kuning misal atau berbau, maka air tersebut tetap dikatakan air mutlak, ya. Air tersebut tetap dikatakan air mutlak karena memang dia turun dengan sifat tersebut, ya. Atau air laut misal yang kita dapati rasanya asin misal, ya. Maka air tersebut tetap kita katakan air mutlak karena rasa yang asin adalah sifat asli dari air laut. Atau misal kita dapati air sungai berwarna keruh misal, ya. Maka keruhnya warna air sungai tersebut tidak menghalangi kita untuk menyebut air tersebut sebagai air mutlak. Baik. Kemudian penulis berkata, "Tsummal miyahu ala arba'ati aqsam", ya. Kemudian air terbagi menjadi 4, ya. Nanti akan kita jelaskan yang mu'tamad terbagi menjadi 3, ya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Tahirun mutahhirun ghairu makruhin isti'malu wa huwa al-ma'ul mutlaq, wa tahirun mutahhirun makruhun isti'malu wa huwa al-ma'ul musyammash, ya. Suci dan mensucikan dan tidak makruh, yakni air mutlak, dan air yang suci dan mensucikan makruh, ini makruh untuk digunakan, yakni air musyammash, ya. Dan kedua pembagian ini hakikatnya adalah satu macam, ya. Jadi keduanya adalah air tahur, ya. Menurut pendapat yang mu'tamad, ya. Menurut pembagian yang mu'tamad. Di Syekh di sini membagi air menjadi 4, ya. Air suci dan mensucikan tidak makruh, dan air suci dan mensucikan makruh. Jadi dijadikan pembagian-pembagian tersendiri, ya. Tetapi yang mu'tamad keduanya adalah satu macam air, ya. Jadi air tahur yang terbagi menjadi 2, ya. Yang tidak makruh dan makruh. Kemudian ada air yang macam air yang 2, air tahir, dan macam air yang ketiga adalah air najis. Tapi kemudian penulis rahimallahu taala berkata, wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwa al-ma'ul musta'mal wal mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahirat, ya. Dan air yang suci akan tetapi tidak mensucikan, yakni air musta'mal dan air yang bercampur dengan benda yang suci, ya. Insyaallah taala akan kita jelaskan pada muhadharah berikutnya. Wassallallahu ala sayyidina wa habibina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga apa yang kita ucapkan dan apa yang kita dengarkan dapat menjadi pemberat timbangan kita di hari akhir kelak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.